Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Pegarhayu, NPM E1I 018033, mahasiswa mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas masalah pencemaran akibat sampah di daerah Pantai Tapak Padri, Kota Bengkulu. Kota Bengkulu adalah ibu kota dari Provinsi Bengkulu yang mempunyai wilayah pesisir dengan panjang garis pantai hanya kurang lebih 17,22 km. Wilayah pesisir Kota Bengkulu memanjang dari Sungai Hitam di Kecamatan Muara Bangkahulu hingga Pulau Bay di Kecamatan Kampung Melayu. Kondisi wilayah pesisir Kota Bengkulu di beberapa tempat juga sudah mengalami degradasi, baik yang disebabkan oleh dinamika alam maupun karena pengaruh dari intervensi manusia. Secara geografis, wilayah Kota Bengkulu terletak antara 345 menit sampai 359 menit lintang selatan dan 102 derajat 14 menit sampai 102 derajat 22 bujur timur dengan luas wilayah 539,3 km persegi. Terdiri dari luas daratan 151,7 km persegi dan luas laut 387,6 km persegi. Jika melihat letak Kota Bengkulu, maka daerah ini sebagian besar mempunyai lingkungan pesisir pantai yang terbuka dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, hingga gelombang dan arus berpengaruh besar terhadap kondisi wilayah pesisir. Sepanjang pantai tersebut memiliki rentang nama yang berbeda-beda, dimulai dari Pantai Panjang, Pantai Taman Berkas, Pantai Tahu, Pantai Tapak Padri, dan Pantai Kualo. Bukan hanya itu, masih banyak pantai-pantai yang ada di Kota Bengkulu karena Provinsi Bengkulu dikelilingi lautan yang luas. Sebagai ibu kota Provinsi Bengkulu, wilayah pesisir Kota Bengkulu mendapat tekanan yang diperkirakan lebih besar karena berbagai kepentingan pembangunan, termasuk untuk pembangunan berbagai infrastruktur. Eksploitasi terhadap wilayah pesisir terjadi secara cepat, sehingga terjadi ketidakseimbangan dari daya dukung yang ada di wilayah pesisir tersebut yang tentunya dapat berdampak pada kerusakan secara ekologis. Sudah dapat dilihat secara kasat mata bahwa sepanjang wilayah pesisir Kota Bengkulu sudah terjadi fenomena abrasi, sedimentasi, hilangnya vegetasi wilayah pesisir, dan terjadinya perubahan garis pantai serta pencemaran. Pada kesempatan ini, kita akan langsung saja membahas tentang permasalahan pencemaran pantai Tapak Padri, Kota Bengkulu akibat sampah. Permasalahan yang sering terjadi di daerah pantai dari pesisir adalah pencemaran lingkungan, yang disebabkan oleh sampah yang akan berdampak pada kerusakan organisme yang hidup dan berkembang biak di daerah tersebut. Sampah di lingkungan pantai dapat meracuni fitoplankton serta biota laut lainnya, sehingga mengakibatkan penurunan kesuburan daerah perairan. Berbagai macam jenis sampah banyak terdapat di pantai Tapak Padri, terutama sampah plastik. Sampah plastik merupakan sampah yang sukar untuk hancur dalam waktu dekat. Sampah tersebut akan mengendap di dalam air dan akan menjadi bumerang bagi kelangsungan hidup di pantai. Pantai Tapak Padri terdapat di kawasan Kota Bengkulu. Banyak terdapat aktivitas yang dilakukan masyarakat di sekitar pantai, mulai dari nelayan sampai pedagang makanan. Banyaknya pengunjung dan pedagang yang tidak mengindahkan membuang sampah di tempatnya akan menambah tumpukan sampah lebih banyak. Belum lagi sampah dari masyarakat sekitar yang dibuang langsung ke pantai maupun melalui aliran sungai secara tidak langsung, sungai ikut tercemar dan sampah akan langsung mengalir sampai ke laut. Langsung saja berikut ini kita saksikan bagaimana gambaran dari banyaknya sampah yang berserakan pantai Tapak Padri, Kota Bengkulu. Baiklah, inilah penampakan pencemaran yang terjadi di pantai Tapak Padri, Kota Bengkulu.
Baiklah, itulah tadi penampakan dari Pantai Tapak Padri, Kota Bengkulu. Sampah adalah material sisa yang keberadaannya tidak diinginkan setelah proses selesai. Di sini, proses yang dimaksud ada proses yang dilakukan oleh manusia. Dalam proses alam, tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berupa cair, padat, dan gas. Sampah juga disebut gas dapat berupa emisi. Emisi biasanya juga dikaitkan dengan polusi. Dalam kehidupan manusia, kebanyakan sampah dihasilkan dari aktivitas industri yang kita kenal dengan sebutan limbah. Bukan hanya dari limbah industri saja, limbah juga dapat dihasilkan dari aktivitas pertambangan, manufaktur, dan proses pabrik, dan juga konsumsi. Tengahnya sampah dari semua produk industri akan menjadi sampah di suatu waktu dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi. Sampah sendiri dapat berasal dari beberapa sumber. Sampah dapat dibagi menjadi atas 6, yaitu sampah yang berasal dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Berdasarkan sifatnya, sampah terdiri dari sampah organik atau dapat diurai dan juga sampah anorganik yang tidak dapat diurai. Salah satu jenis bahan pencemaran bersumber dari sampah berupa plastik akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan pesisir laut. Banyaknya plastik yang dipakai mengingat manfaatnya sebagai tempat yang tidak diresapi air dan gampang untuk dipakai, yang ditampilkan berupa kemasan plastik atau alat rumah tangga lainnya yang berbahan dasar plastik. Pencemaran sampah yang ada di laut di bagian wilayah pesisir didominan dipengaruhi oleh pergerakan arus. Gerakan massa air atau arus tersebut dapat membawa sampah di perairan dengan jarak yang cukup jauh. Arus yang ada di wilayah pesisir atau peristiwa pergerakan massa air sangat dipengaruhi oleh hembusan angin dan pasang surut air laut. Dapat kita ketahui bahwa khusus di wilayah lingkungan pesisir dan laut, sebesar 80% sampah laut karena polusi darat yang terangkut melalui sungai, terutama sampah dari pantai dan rekreasi pantai dari gabungan sampah yang disebabkan oleh badai air dan got yang meluap. Sisanya 20% terutama terdiri dari penambakan ikan, misalnya garis dan jaring, strapping band, dan sampah dibuang atau hilang dari kapal dan perahu. Dari sejumlah sampah laut yang diperkirakan sekitar 60% sampai 80% dari sampah laut terdiri dari plastik. Plastik terakumulasi di lautan karena penggunaannya yang berkelanjutan. Pembuangan dari kapal saja telah diperkirakan kontribusinya 6,5 juta ton plastik per tahun. Dari dampak yang dicemarkan oleh sampah yang terjadi di pantai Indonesia akan berimbas pada konteks global. Hal ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak dikelilingi oleh pantai dan laut, yang sebagian sudah tercemar oleh sampah dari aktivitas manusia yang tentunya akan berakibat pada perairan pantai yang berdampak langsung pada laut samudera dunia, yang secara global dengan secara langsung akan ikut tercemar oleh sampah. Adapun dampak yang terjadi akibat sampah dirasakan juga oleh ekosistem laut, diantaranya itu sampah plastik akan mematikan terumbu karang karena terumbu karang akan terselimuti oleh banyaknya sampah plastik sehingga terumbu karang tidak dapat berkembang baik dan lama-kelamaan akan mati. Sampah plastik yang tertimbun di bagian dasar laut akan menahan air untuk meresap ke dalam. Hal ini akan berakibat terhambatnya sirkulasi udara di dalam tanah. Selain itu, juga dapat berpengaruh terhadap penumbuhan terumbu karang yang perannya sebagai tempat berlindungnya hewan laut, ikan, serta biota lainnya dan juga terumbu karang berperan sebagai pelindung erosi apabila terjadi gelombang tinggi air laut. Jika terumbu karang tertutup dan mati, maka biota tidak dapat tempat tinggal lagi dan penahan erosi gelombang akan hilang. Hewan-hewan yang terdapat di daerah pantai, misalnya ikan, penyu, lumba-lumba, serta hewan lainnya akan ikut tercemar karena mereka makan dari apa yang ada di laut. Jika di laut dipenuhi banyak sampah, otomatis sampahlah yang akan dijadikan makanannya. Tidak dapat dipungkiri, sampah yang ada sebelumnya dibuat dari bahan yang mengandung bahan kimia yang dapat meracuni hewan tersebut. Apabila hewan tersebut mati akibat keracunan, maka hewan tersebut akan menjadi bangkai dan di alam tubuh bangkai hewan tersebut terdapat plastik yang keberadaannya tidak dapat terurai dan berakibat meracuni hewan-hewan lainnya. Selain mencemari air pantai dan biota yang ada di perairan pantai, sampah juga mengakibatkan sepinya wisatawan yang berkunjung ke pantai. Daya tarik dan pesona dari pantai hilang akibat banyaknya sampah dan mengundang bau yang tidak sedap. Jika tidak ditangani secara dini, maka pesona pesisir pantai tersebut akan mati dan tidak adanya daya tarik bagi wisatawan lagi.
Untuk itu, tentunya kita tidak dapat membiarkan hal ini terjadi secara berkepanjangan di wilayah pesisir kita. Perlunya upaya yang kita lakukan untuk mewujudkan pengelolaan terpadu untuk tercapainya pembangunan wilayah pesisir terpadu. Wilayah pesisir adalah daerah yang paling produktif dan paling banyak dikunjungi oleh manusia. Sedangkan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan atau pembangunan secara terpadu, guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Pengelolaan pesisir dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang terjadi di wilayah pesisir. Keseluruhan proses di atas harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir dan lautan, serta konflik pemanfaatan sumber daya dan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan yang mungkin ada. Keterpaduan pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan ini mencakup tiga aspek. Yang pertama sektoral, yang ilmu, dan yang ketiga keterkaitan ekologis. Sektoral, sebagai konsekuensi dari besar dan beragamnya sumber daya alam di kawasan pesisir adalah instansi atau sektor-sektor pembangunan yang bergerak dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Akibatnya, seringkali terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumber daya pesisir antara satu sektor dengan sektor lainnya. Kegiatan suatu sektor tidak dibenarkan mengganggu, apalagi mematikan kegiatan sektor lainnya. Penyusunan tata ruang dan panduan pembangunan wilayah pesisir sangat perlu dilakukan untuk menghindari benturan antara satu kegiatan dengan kegiatan pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah ini dalam perencanaannya harus mengintegrasikan kepentingan semua sektoral. Wilayah pesisir memiliki sifat dan karakteristik yang unik dan spesifik, baik sifat dan karakteristik ekosistem pesisir maupun sifat dan karakteristik sosial budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keterpaduan disiplin ilmu dalam pengelolaan wilayah pesisir, mengikuti karakteristik ekosistem dan sosial budaya masyarakatnya. Yang kedua, ekologis. Secara ekologis, wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara lahan, daratan, dan lautan. Hal ini disebabkan karena wilayah pesisir merupakan wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Dengan keterkaitan kawasan tersebut, maka pengelolaan kawasan pesisir tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan dari kedua wilayah tersebut. Berbagai dampak lingkungan yang terjadi pada kawasan pesisir merupakan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan di lahan atas seperti industri pengeboran minyak, pemukiman, pertanian dan sebagainya. Demikian pula dengan kegiatan yang dilakukan di laut lepas seperti kegiatan pengeboran minyak lepas pantai, penghubungan laut. Penanggulangan pencemaran dan sedimentasi yang diakibatkan oleh limbah industri dapat dilakukan hanya pengelolaan wilayah ini harus diintegrasikan dengan pengelolaan wilayah daratan dan laut. Untuk itu, untuk mengatasi pencemaran sampah yang semakin parah, pencemaran sampah di daerah pantai dapat kita hindari, di mana kita sebagai manusia tentu saja harus peduli dengan lingkungan dengan mencoba mengurangi penggunaan bahan yang hanya digunakan sekali dan selanjutnya dibuang dan tidak dapat dimanfaatkan kembali karena membuang sampah ke tempatnya tidaklah cukup karena akan ada dampak berkelanjutan di masa yang akan datang menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan dan masih banyak cara agar tetap melestarikan lingkungan. Sampah yang diperoleh dari aktivitas manusia merupakan masalah bagi manusia dapat ditangani dengan konsep 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse adalah menggunakan kembali barang-barang yang sudah dipakai seperti barang berbahan dasar kardus, plastik, dan lain-lain. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang-barang yang sekali pakai, mengurangi dari plastik dan lain-lain, dan digantikan dengan penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah recycle, yaitu mendaur ulang kembali barang-barang yang sudah dipakai atau tidak terpakai. Seperti mendaur ulang sampah yang berasal dari plastik, sehingga
Sampah tidak terbuang percuma apabila masih dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang-barang yang berguna ataupun mengkompos sampah menjadi hal yang bermanfaat. Bahkan dapat menjadi nilai ekonomi sehingga sampah yang akan berkurang tidak akan lagi membuat pencemaran lingkungan, terutama pencemaran pada perairan pantai yang dapat merusak berdampak pada berbagai hal. Maka kelestarian pantai akan terjaga, tidak merusak ekosistem dan biota yang ada di perairan pantai. Bahkan untuk keberlangsungan kelestarian pantai untuk masa depan dan akan tercapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Sehingga kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem pantai dan biota-biota laut yang terdapat di pantai harus dijaga dan dilindungi. Karena sampah adalah tanggung jawab seluruh manusia dan harus diatasi bersama dalam rangka pembangunan berkelanjutan demi keberlanjutan ekosistem pantai dan untuk keberlanjutan kehidupan di masa depan dan menjadi sumber penunjang di kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.